Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran IPA melalui channel AMH Eduka Studio. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 untuk topik asam dan basa. Adapun tujuan pembahasan kali ini, diharapkan kalian dapat mendefinisikan asam dan basa menurut teori Arrhenius. Yang kedua, mengidentifikasi indikator asam dan basa dari bahan sintetis. Yang ketiga, menjelaskan cara penentuan nilai pH pada sebuah larutan. Dan yang keempat, dapat mengidentifikasi indikator alami melalui kegiatan praktikum. Untuk selanjutnya, ayo kita ikuti pembahasan tentang asam dan basa. Kalian tentu pernah melihat atau bahkan sangat akrab dengan dua tumbuhan ini. Tumbuhan apa itu? Ya, yang pertama adalah lemon. Tumbuhan berbuah warna kuning ini memang sangat segar saat dinikmati di siang hari. Yaps, itulah lemon. Satu lagi yang kalian tentu juga akrab, apa itu? Ya, tumbuhan sirih. Tumbuhan sirih biasa dipakai untuk keperluan pengobatan tradisional. Selanjutnya, kalian tentu pernah mencicipi lemon. Perasan lemon, bila kita cicipi, akan terasa asam. Dan bila mengenai tangan, akan terasa kesat. Nah, air lemon merupakan salah satu contoh materi yang bersifat asam. Berbeda dengan lemon, air daun sirih, bila kita cicipi, akan terasa pahit, dan bila mengenai tangan, akan terasa licin. Dan air daun sirih merupakan salah satu contoh materi yang bersifat basa. Pertanyaannya, apa sebenarnya asam dan basa itu? Tentang asam dan basa, ternyata ada teori yang mendasarinya. Salah satunya adalah teori asam basa dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidronium atau H+ ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Setiap jenis zat mempunyai kekuatan keasaman yang biasa disebut sebagai derajat keasaman atau pH. pH kependekan dari potential of hydrogen. Istilah pH pertama kali diperkenalkan oleh ahli biokimia Denmark, yaitu Søren Sørensen. Ia menggunakan satuan pH untuk mengukur kekuatan asam atau basa. Kekuatan pH larutan berkisar antara 0 sampai dengan 14. Suatu senyawa dikatakan bersifat asam jika mempunyai nilai pH sebesar 0 sampai dengan 6. Dan dikatakan basa apabila mempunyai nilai pH sebesar 8 sampai dengan 14. Nilai 7 menunjukkan zat bersifat netral atau tidak asam dan tidak basa. Untuk mengidentifikasi suatu zat atau larutan, apakah bersifat asam, basa, atau netral, dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya adalah pH meter, indikator universal, kertas lakmus, phenolphthalein, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Yang pertama adalah pH meter digital. Cara penggunaannya, tinggal dimasukkan ke cairan yang akan diukur, dan angka pH akan tertera pada layar LCD.
Yang kedua adalah kertas indikator universal. Cara menggunakannya gampang sekali. Langsung kita coba pada larutan yang tersedia, yaitu larutan NaOH. Tinggal celupkan atau teteskan ke larutan yang diukur, lalu lihat reaksi warna kertas. Kemudian cocokkan dengan panduan warna yang paling pas. Coba lihat, NaOH pH-nya berapa? Ya, berdasarkan kecocokan warna, tampak bahwa pH NaOH yang diukur adalah 13. Sekarang kita coba ke larutan cuka. Kemudian kita cocokkan dengan panduan warna yang paling pas. Coba, pH-nya berapa? Oke. Berdasarkan kecocokan warna, tampak bahwa pH asam cuka yang diukur adalah 2. Selanjutnya adalah kertas indikator universal tipe yang lain. Cara penggunaannya gampang sekali. Tinggal celupkan atau teteskan ke larutan yang diukur, yaitu NaOH, lalu kita lihat reaksi warna kertas. Kemudian cocokkan dengan panduan warna yang paling pas. Ya, ternyata tidak ada yang pas, karena trayek kertas indikator tipe ini hanya dalam rentang pH 1 sampai dengan 11. Adapun pH larutan ini adalah di atas 11. Sekarang kita coba ke larutan cuka. Berdasarkan kecocokan warna, tampak bahwa pH asam cuka yang diukur adalah 2. Selanjutnya adalah kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru tidak dapat menunjukkan angka pH tertentu, hanya bisa menunjukkan perubahan warna kertas. Bila dicelupkan dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi merah. Namun bila dicelupkan dalam larutan basah, akan tetap biru. Sekarang kita coba dicelupkan di larutan NaOH. Dan ternyata benar, setelah dicelup ke larutan NaOH yang bersifat basah, ternyata lakmus biru tetap berwarna biru. Sekarang kita coba di larutan cuka. Coba lihat, ternyata benar, setelah dicelup ke larutan cuka yang bersifat asam, lakmus biru berubah menjadi merah. Selanjutnya adalah lakmus merah. Lakmus merah akan berubah menjadi biru apabila dicelupkan dalam larutan basah, dan tetap berwarna merah apabila dicelupkan dalam larutan asam. Sekarang kita coba celupkan di larutan NaOH. Oke, kita coba. Dan ternyata benar, setelah dicelupkan ke larutan NaOH yang bersifat basah, lakmus merah menjadi biru. Selanjutnya kita coba celupkan di larutan cuka. Oke, kita coba. Ternyata benar, setelah dicelup di larutan cuka yang bersifat asam, lakmus merah tetap berwarna merah. Yang selanjutnya adalah penol petailin atau PP. Penol petailin yang sudah dilarutkan tidak dapat menunjukkan angka pH tertentu, hanya bisa menunjukkan perubahan warna tertentu. Dalam keadaan asam sampai netral atau pH 0 sampai dengan 7, tampak bening atau tidak berwarna. Namun dalam keadaan pH basah atau pH 8 sampai dengan 14, warna menjadi merah anggur. Semakin pH-nya tinggi, warna merah anggurnya semakin tua. Oke, kita coba. Larutan penol petailin kita tetesi dengan NaOH. Coba lihat reaksinya. Ternyata berubah dari bening menjadi warna merah anggur. Berarti NaOH bersifat basah. Selanjutnya kita coba lagi. Penol petailin kita tetesi dengan larutan cuka. Coba lihat reaksinya. Ternyata warna tetap bening. Berarti larutan cuka bersifat asam. Sekarang coba kita bandingkan percobaan tadi. Yang ini adalah penol petailin ditetesi NaOH yang bersifat basah sehingga tampak merah anggur. Sedangkan yang ini, penol petailin ditetesi cuka yang bersifat asam sehingga tetap bening.
Nah, itu tadi beberapa alat atau bahan yang dapat menunjukkan pH tertentu atau setidaknya menunjukkan suatu zat bersifat asam atau basa. Lalu, bagaimana seandainya kita tidak mempunyai alat atau bahan tersebut? Yes, ternyata kita bisa menggunakan bahan alami yang ada di sekitar kita. Walaupun ekstrak tumbuhan tidak dapat menunjukkan angka pH, namun bisa menunjukkan reaksi perubahan warna saat bereaksi dengan asam atau basa, sehingga bisa digunakan sebagai indikator asam atau basa. Baiklah, kita akan menguji dua bahan alami, yaitu kunyit dan dahlia. Bahan pertama adalah kunyit. Kunyit kita lumatkan, lalu ambil ekstraknya. Dan mari kita mulai ujikan ke larutan yang sudah tersedia. Yang pertama, kita tetesi dengan larutan cuka. Kemudian kita aduk, dan coba lihat warnanya. Ternyata tetap berwarna kuning. Selanjutnya kita uji lagi dengan larutan NaOH yang bersifat basa. Kemudian kita aduk. Coba lihat perubahan warnanya. Ya, ternyata warna berubah dari kuning menjadi kecoklatan. Selanjutnya dua uji tadi kita bandingkan. Yang ini ekstrak kunyit ditetesi cuka yang bersifat asam dan warna tetap kuning. Dan yang ini ekstrak kunyit ditetesi NaOH yang bersifat basa, warna menjadi kecoklatan. Ya, kita lanjutkan dengan bahan yang kedua, yaitu dahlia. Bunga dahlia kita lumatkan menjadi seperti ini. Kemudian diperas sehingga kita dapatkan ekstrak seperti ini. Selanjutnya, ekstrak dahlia kita tetesi dengan larutan cuka. Kemudian kita aduk dan coba lihat reaksi warnanya. Ternyata warna tetap jingga kecoklatan. Selanjutnya, ekstrak dahlia kita coba tetesi dengan larutan NaOH yang bersifat basa. Kemudian kita aduk dan kita lihat reaksi warnanya. Ternyata warna dalam keadaan basa menjadi coklat. Selanjutnya dua uji tadi kita bandingkan. Yang ini ekstrak dahlia ditetesi cuka yang bersifat asam, warna tetap jingga kecoklatan. Dan yang satunya ekstrak dahlia ditetesi NaOH yang bersifat basa, warna menjadi coklat. Dari hasil praktikum tadi, kita dapat menentukan apakah ekstrak tanaman yang kita gunakan bisa dijadikan sebagai indikator asam basa. Syarat untuk bisa atau tidaknya suatu tanaman dijadikan sebagai indikator alami adalah adanya perubahan warna jika ekstraknya ditetesi pada larutan asam atau basa. Untuk lebih jelasnya, coba kita masukkan ke dalam tabel data seperti ini. Pada ekstrak kunyit, warna aslinya adalah kuning. Warna dalam suasana asam adalah kuning, sedangkan warna dalam suasana basa adalah coklat, sehingga bisa digunakan untuk indikator asam basa. Selanjutnya, ekstrak dahlia, warna aslinya adalah jingga kecoklatan, warna dalam suasana asam adalah jingga kecoklatan, sedangkan warna dalam suasana basa adalah coklat, sehingga bisa digunakan untuk indikator asam basa. Demikian tadi uraian materi tentang asam dan basa. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian, maka silahkan kalian merencanakan praktikum identifikasi bahan alami sebagai indikator asam basa. Adapun LKPD yang berisi petunjuk praktikum dapat kalian unduh dan baca dengan klik di sini.
Ya, demikian materi tentang asam dan basa. Semoga membuat kalian lebih paham. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan yakinlah belajar IPA itu asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.